Oh hai, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kenal ya buat semuanya. Bersama saya, Akang Farmin, adminnya Mister Social X. Buat Akang Eteh, Uda Uni, Mbak Yu, Masku, Omku, Tanteku, Opa, Oma, dan adik-adikku di seluruh Nusantara. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah. Oke, sebelumnya menonton video-video seru dari Mister Social X, alangkah baiknya buat teman semuanya beli burger di Tuan Crab. Jangan lupa buat semuanya di subscribe dan juga di like apabila videonya disuka, dan di komen juga ya. Dan tidak lupa juga di share ke media sosial teman-teman semuanya agar video ini dapat dilihat oleh teman-teman semuanya. Oke, langsung aja tanpa menunggu lama kita bahas pada hari ini, yaitu film yang cukup fenomenal, yaitu film yang berjudul Crow. Film ini diproduksi pada tahun 2019 dan dibintangi oleh artis cantik kelahiran Inggris 13 Maret 1992, yaitu Kaya Scodelario sebagai Hayley Keller dan Barry Favor sebagai Dave Keller, ayahnya si Hayley. Film ini menceritakan sebuah peristiwa banjir besar disertai badai di mana Hayley berusaha menyelamatkan ayahnya dari ratusan buaya aligator yang cukup buas yang mencoba memburu mereka dari keganasan buaya-buaya tersebut. Film ini benar-benar film yang sangat mencekam dan menegangkan, di mana film ini disuguhi ketegangan dan jump scare loh. Juga video yang sangat luar biasa, mencekam deh intinya. So guys, tanpa menunggu lama kita langsung aja review filmnya. Dan sebelum itu langsung yuk kita berbenah dulu, cari posisi yang tepat, yang enak, nah agar nanti kita bisa menonton video ini dengan santai dan rileks. Oke, intro dulu. Awal kisah di kota Florida. Hayley yang seorang perenang, dan ketika itu Hayley sedang berlatih berenang bersama teman-temannya di sebuah kolam renang yang cukup besar. Sebentar, ngomong-ngomong si Hayley cakep banget nih Kang Farmin jadi. Oke, lanjut. Setelah Hayley selesai berenang, Hayley ditelepon oleh kakaknya Beth, di mana kakaknya Beth sangat khawatir sekali pada ayahnya, di mana ayahnya ditelepon tidak bisa dihubungi. Maka dari itu Beth menyuruh Hayley menemui ayahnya karena sampai saat ini tidak ada kabar dari ayahnya. Singkat cerita, Hayley meluncur ke rumah ayahnya meskipun keadaan sedang hujan lebat dan juga disertai badai. Di tengah perjalanan ternyata ada razia. Auto razia apaan? Sepertinya razia masker anti corona. Hahaha. Dan ternyata yang merazia adalah si Wayne, temannya Hayley sendiri. Wayne memberitahu jikalau jalan menuju rumah ayahnya tidak bisa dilewati karena banjir. Akan tetapi karena si Hayley ngeyel, maka Hayley memaksa dan menerobos tetap menuju ke rumah ayahnya meskipun dilarang oleh si Wayne. Dalam perjalanan menuju rumahnya yang ditemani dengan anjingnya yaitu si Sugar, akhirnya sampai juga Hayley ke rumah ayahnya dengan baju yang basah kuyup. Karena kehujanan, Hayley akhirnya masuk ke rumah dan mencari keberadaan ayahnya di setiap penjuru rumah. Dan Hayley mencoba menelepon ayahnya, akan tetapi ternyata handphonenya tertinggal di dapur. Dan Hayley pun masih terus mencari keberadaan ayahnya, sampai akhirnya Oke, lanjut. Si Sugar, anjingnya Hayley, menggonggong-gonggong. Sepertinya dia menemukan sesuatu di bawah ruangan bawah tanah. Dan akhirnya Hayley coba berusaha masuk ke dalam ruangan bawah tanah tersebut. Dengan bantuan senter ala kadarnya, Hayley berusaha menyusuri setiap tangga di bawah ruangan bawah tanah dan menemukan peralatan kerja ayahnya. Dan Hayley mengira ayahnya ada di bawah ruang ini.
Heli kaget melihat bercak darah dan sampai akhirnya Heli dapat menemukan ayahnya dalam keadaan tidak sadar. Dan kagetnya lagi, sepertinya ayahnya digigit oleh binatang buas karena lukanya cukup parah. Heli berusaha menyelamatkan ayahnya, mencoba menarik ayahnya dengan sekuat tenaga ke tempat yang aman. Sampai pada akhirnya Heli dikagetkan dengan munculnya seekor buaya aligator yang cukup besar, mencoba menyerang Heli dan ayahnya. Heli berusaha menghindar dari serangan buaya tersebut dan akhirnya berusaha terus menarik ayahnya ke tempat yang aman. Untungnya ada ruangan yang cukup bagus dan aman untuk terlindung dari serangan buaya aligator. Kalau Kang Parmin jadi si Heli, udah pasti stres alias mabut. Oke, skin berubah, cuaca di luar hujan semakin lebat dan pada akhirnya Dev sadar dari pingsannya. Karena sangat kehausan, Heli mencoba memberikan air minum kepada ayahnya. Heli berusaha mencoba mengambil handphone yang terjatuh saat dia menolong ayahnya. Akhirnya Heli memberanikan diri mencoba mengambil handphone. Meskipun di tempat ini banyak sekali buaya aligator yang sedang kelaparan. Akhirnya Heli dapat menemukan handphonenya dan berusaha menghubungi tim penyelamat sampai pada akhirnya di belakang dia buaya aligator sudah menganga dan siap mencaplok si Heli. Anjrit, break dulu dah, stres aing. Oke lanjut, pada akhirnya si Heli diterkam dan diseret oleh buaya aligator dan Heli dibanting ke kanan ke kiri sampai pada akhirnya dapat meloloskan diri dari terkaman buaya. Ketika Heli berusaha lari, di depan sudah menghadang buaya yang lebih besar. Stres atas Heli. Dan handphone yang akan coba dia ambil akhirnya hancur diinjak si aligator. Heli yang dikejar terus oleh buaya yang lebih besar sampai pada akhirnya Heli mencoba melawan dengan obeng yang dia temukan dan ditancapkan obeng tersebut di kepala buaya. Dan untungnya Heli menemukan tempat yang aman bersembunyi dari kejaran buaya. Hujan di luar semakin besar dan semakin menjadi-jadi. Dan seketika itu juga Heli melihat ada beberapa orang di luar sana. Anjrit, nih orang udah tahu bencana malah pada maling. Sebut saja malingnya yang pertama adalah Marvel, Kimberly, dan Stein. Sepertinya remaja yang tegablek duit alias bokeh. Hai, oke lanjut. Marvel sepertinya melihat keberadaan Heli dan mencoba mendekat dan saking seriusnya melihat si Heli nggak taunya di belakang si Kimberly lagi diterkam coy sama si aligator dan Marvel pun mengalami hal yang sama. Stein temannya Marvel dia juga nggak nyadar dalam bahaya sampai pada akhirnya sang maling pun habis dimakan buaya. Oke lanjut, kita kembali ke Heli yang mencari jalan keluar sampai akhirnya Heli bisa menemukan ada pintu keluar akan tetapi terhalang oleh sesuatu sehingga pintu itu tidak dapat dibuka dan di luar ada yang berteriak. Ternyata itu si Wayne temannya Heli. Wayne bersama temannya berusaha masuk ke rumah Dev. Wayne yang tidak tahu keadaan Heli dan ayahnya mencoba mencari di setiap ruangan dan temannya Wayne yang ditinggal di perahu, dia mencoba berusaha membetulkan baling-balingnya perahu yang tersangkut oleh daun-daunan sampai akhirnya dia kaget melihat rantai ayunan bergerak sendiri sampai akhirnya dia tahu ternyata itu buaya besar dan dia pun jadi korban buaya aligator yang lapar. Begitu juga si Wayne yang mencoba berusaha mencari Heli, dia pun sama diterkam oleh aligator. Meskipun Heli mencoba berusaha menyelamatkannya, akan tetapi saking ganasnya sang aligator, akhirnya keduanya tak terselamatkan. Sadis eta buaya, kira-kira. Oke, kita kembali ke Heli yang berusaha mencari jalan keluar dan Dev ayahnya berusaha membuat strategi untuk menjebak si aligator. Mencoba memukul-mukul Viva dan membuat kegaduhan, memancing agar aligator tersebut dapat terjebak oleh jebakannya. Sampai pada akhirnya jebakannya pun berhasil dan sang aligator pun dapat dibunuh oleh Dev. Koek juga sih akhirnya buaya. Oke, Heli yang berusaha mencari jalan keluar akhirnya dia masuk ke sarangnya buaya dan menemukan banyak bangkai. Ada bangkai hewan dan juga bangkai manusia. Seketika itu juga muncul buaya besar dari saluran pembuangan
dan berusaha mengejar Heli. Heli yang mendapatkan pistol dari salah satu bangkai polisi akhirnya dapat membunuh buaya dengan pistol tersebut. Buaya itu akhirnya mati. Heli pun berusaha keluar lewat pembuangan Viva tersebut sampai akhirnya Heli bertemu dengan buaya besar. Heli berusaha mengendap-endap menghindari buaya tersebut sampai pada akhirnya ketahuan juga si Heli dan akhirnya dikejar oleh sang buaya. Heli mencoba menghindar sekuat tenaga sampai pada akhirnya Heli dapat meloloskan diri dari serangan buaya. Dan ketika naik ke darat, Heli melihat helikopter langsung berteriak berusaha meminta bantuan, tapi sayang helikopter tersebut tidak mendengar. Ketika itu juga Deb yang sepertinya mulai kehabisan napas karena air sudah membanjiri ruang bawah tanah. Untung saja Heli bergerak cepat menolong ayahnya keluar dari keterpurukan. Dah puitis banget kayak pujangga. Dan akhirnya Deb dapat diselamatkan oleh Heli. Setelah sadar, mereka berdua mencoba keluar dan mencari bantuan, akan tetapi nihil, tak ada satu orang pun. Dan pada akhirnya mereka berinisiatif mencoba mengambil perahu untuk keluar dari banjir ini. Mereka berdua berusaha berjalan kaki menyusuri banjir. Dah nekat nih orang. Udah tahu banyak buayanya, jalan terus ya mereka. Akhirnya dalam perjalanan menuju perahu tersebut seketika hujan dan badai berhenti, sehingga mengundang aligator berkeliaran kembali dan menghampiri mereka. Sampai pada akhirnya Heli dipaksa oleh ayahnya berenang sendiri dan mencoba menghindar dari serangan-serangan buaya. Dengan susah payah akhirnya Heli dapat sampai ke perahu tersebut dan langsung menjemput ayahnya. Seketika itu juga air bah datang menghantam mereka berdua sampai mereka masuk kembali ke rumahnya. Ketika air bah berhenti, Heli melihat alat komunikasi seperti talkie-walkie, mencoba meraihnya, dan ketika sudah dapat dia coba berbicara kepada operator, tapi sayangnya alat komunikasi itu pun mati dan rusak. Deb yang berada di tangga melihat Sugar sedang berenang, mencoba meraih sampai pada akhirnya seekor buaya menyerang tangannya Deb. Diseret oleh buaya tersebut sampai akhirnya tangan Deb putus. Karunya pisan eta si akang Debnya. Lalu Heli berusaha menolong ayahnya. Buaya yang memakan tangan ayahnya mengejar Heli sampai akhirnya Heli masuk ke kamar mandi berusaha menjebak buaya tersebut masuk ke dalam kamar mandi. Sampai akhirnya juga Heli berhasil, dan setelah berhasil Heli berusaha lari dan menghampiri ayahnya dan naik ke kamar atas rumah. Setelah masuk, Heli melihat ada helikopter dan berusaha kembali berteriak dan meminta tolong. Sampai pada akhirnya seekor buaya datang menyerang Heli. Heli berusaha menghindar dari kejaran buaya sampai akhirnya meskipun menghindar tapi tetap Heli dapat diserang oleh buaya tersebut. Serangan buaya ini nyaris saja membuat Heli mati. Untungnya saja Heli melakukan perlawanan terhadap buaya tersebut sampai akhirnya gigitannya terlepas dan Heli terbawa arus keluar. Deb berusaha mendobrak atap rumahnya bermaksud untuk naik ke atap rumah, dan Heli pun terus dikejar oleh buaya aligator. Untung saja serangan kali ini gagal dan buaya aligator pun hanyut oleh derasnya banjir sampai akhirnya mereka berdua berhasil menyelamatkan diri dari banjir dan serangan buaya, serta mereka dapat diketemukan oleh sebuah helikopter penolong dan cerita pun tamat. Oke, demikian review film Crow pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sobat-sobat semuanya dan brother-brotherku suka. Kita jumpa lagi review film berikutnya. Dan buat sobatku semuanya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara komen yang bijak dan silakan request bila ada film yang mau direview. Dan tidak lupa klik tombol subscribe agar teman-teman bisa bergabung di channel ini. Dan channel ini dapat berkembang agar saya dapat menghibur sobat-sobat semuanya. Oke, terima kasih untuk semuanya.